Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Ardianti dengan NIM 22014-22036. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pendidikan dan perubahan sosial serta tantangannya bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya, konsep pendidikan sendiri adalah suatu aspek yang penting dalam kehidupan karena mempengaruhi kemajuan pemikiran atau kelompok masyarakat yang akan menjadi agen perubahan sosial di masa depan. Yang kedua adalah konsep pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan menurut beberapa ahli, salah satunya George F. Kneller dalam bukunya yang berjudul Foundation of Education mengatakan bahwa pendidikan dapat dipandang dalam arti yang sangat luas, dalam arti teknis, atau dalam arti hasil, dan dalam arti proses. Pendidikan menunjukkan pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa atau mind, watak atau karakter, atau kemampuan fisik, physical ability individu. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan ini lebih terikat pada legalitas formal dan administrasi, memiliki sistem yang terorganisir dan berjenjang dan teratur. Setelahnya, pendidikan informal. Pendidikan yang didapatkan melalui kegiatan sehari-hari yang berasal dari keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pertunjukan seni yang ditonton. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan ini lebih bersifat fleksibel karena berjangka pendek, timbul karena kebutuhan yang masyarakat yang mendesak, yang termasuk dalam pendidikan non-formal adalah kursus, penataran, atau pelatihan lainnya. Selanjutnya adalah kondisi pendidikan. Yang pertama, hal-hal yang mempengaruhi kondisi pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, aturan, bahan ajar yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan yang disusun oleh para ahli di bidangnya, yaitu bidang pendidikan. Yang kedua, pendidik profesional. Guru memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membimbing seorang anak didik, tentunya dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang memberi kemudahan dalam mengakses informasi tidak akan bisa menggantikan guru dalam membimbing seorang anak didik. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial, yaitu menurut William dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2002, yaitu berupaya memberikan pemahaman tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan yang berwujud dan tidak berwujud, penekanan pada besarnya pengaruh unsur budaya material terhadap unsur budaya tak berwujud. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, menurut Kingsley Davis, seorang sosiolog Amerika menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan masyarakat yang meliputi struktur dan fungsi. Perubahan sosial menurut Solo Sumarjan adalah perubahan nilai, sikap, perilaku yang ada dalam masyarakat sebagai akibat dari perubahan lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem tatanan sosialnya. Faktor-faktor perubahan sosial. Yang pertama, ada faktor penyebab. Dalam hal ini, perubahan terjadi karena masyarakat menginginkan. Perubahan sengaja dibuat karena terdapat dorongan dari luar sehingga masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang mempercepat perubahan, dapat ditimbulkan oleh adanya pertikaian, sikap ingin maju, sikap toleransi, dan bahwa manusia memiliki naluri untuk merubah nasib hidupnya. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Perubahan tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya hambatan seperti ketakutan masyarakat untuk meninggalkan budaya lama, kurangnya komunikasi dengan yang lain, dan kurangnya pengetahuan merupakan beberapa contoh dari faktor penghambat. Selanjutnya, mengenai bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial dapat timbul, perubahan sosial secara lambat. Perubahan yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu yang lama atau terbiasa disebut dengan evolusi, tidak mengakibatkan perubahan pada kehidupan masyarakat.
Yang kedua, yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial secara cepat atau biasa disebut dengan revolusi dapat menimbulkan disintegrasi yang menyangkut dengan hal-hal yang mendasar di dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial kecil. Perubahan struktur sosial ini bersifat tidak mempengaruhi hal-hal yang ada di masyarakat seperti lembaga kemasyarakatan dan lainnya. Yang keempat, perubahan sosial besar. Sebaliknya, perubahan ini berpengaruh langsung terhadap aspek kehidupan masyarakat seperti masyarakat yang mengalami industrialisasi dan modernisasi. Yang kelima, perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan ini biasa disebut dengan engineering yang sebelumnya akan direncanakan oleh agent of change. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang terjadi di luar kehendak dan rencana masyarakat atau biasa kita sebut dengan reformasi. Selanjutnya adalah peran pendidikan dalam perubahan sosial. Yang pertama, berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, bersikap kreatif. Yang ketiga, dorongan untuk bersikap bertanggung jawab. Yang keempat, menghargai karya orang lain, menyusun rencana masa depan, pemahaman terhadap keberadaan masyarakat yang heterogen. Yang terakhir, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Selanjutnya adalah tantangan perubahan bagi bangsa Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia antara lain ketimpangan ekonomi atau perbedaan pembangunan di satu daerah dan daerah lain. Selain itu juga menyebabkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kesenjangan sosial dapat diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi, yaitu ketidakseimbangan dalam mendapatkan akses dalam pendidikan, kesehatan, maupun yang lain yang dapat berakibat pada ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana masyarakat atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi, mengembangkan, dan mempertahankan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya adalah konflik sosial. Hal ini terjadi karena pertentangan antara kelompok masyarakat yang akan berakibat pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini terjadi karena belum meratanya akses untuk masyarakat di suatu daerah. Yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran ini adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja sama sekali, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak dalam keadaan yang produktif. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Dari hal-hal yang saya pelajari, saya menyimpulkan bahwa perubahan sosial dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat dan dipicu oleh beberapa faktor. Indonesia memiliki tantangan besar yang harus dilewati karena banyaknya permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Terima kasih, saya Amelia Putri Ardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.